Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Julian Terwan dengan SPM 2315161050. Ini kita masuk ke lab paket tracer yang berjudul Configure VLAN and Trunking. Jadi ini untuk memenuhi tugas akhir praktikum judul ketiga dari praktikum jaringan komputer. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada VLAN and trunking. Jadi poin utama dari lab akademi ini adalah melakukan trunking. Jadi apa itu trunking? Trunking itu adalah sebuah mekanisme yang kita gunakan untuk menggabungkan beberapa jaringan dalam satu VLAN. Jadi ini semua akan digabungkan hanya dalam satu lintasan VLAN. Baik, untuk percobaannya langsung saja kita masuk. Pertama itu membuat topologi. Di sini kita akan membuat PC, kemudian ada switch, kemudian PC yang kedua. Nah, kemudian kita akan menyambungkan menggunakan kabel listrik. Kita memakai fase Ethernet 0 dan ke fase Ethernet 06. Untuk switch menuju switch juga menggunakan straight. Kemudian switch untuk PC yang kedua. Nah, sudah tersambung. Kemudian kita akan menghubungkan dari jaringan VLAN-nya menggunakan kabel konsol dari PC menuju switch. Nah, sudah selesai dari topologi. Tapi saya juga ingin menambahkan satu device lagi yang akan kita jadikan uji coba percobaan. Di sini saya akan menambahkan satu buah PC saja. Yang akan kita hubungkan ke switch juga. Kemudian kita hubungkan dengan kabel konsol lagi. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah memberikan IP address untuk PC. Jadi di sini IP address-nya adalah juga default gateway-nya. Oke, selesai. Kemudian PC yang kedua.
selesai. Kemudian piece yang ketiga juga yang baru saja kita tambahkan, kita membuat 05. Baik, sudah selesai dari tahap topologi. Selanjutnya adalah konfigurasinya. Berarti kita masuk ke baik, berarti kita tinggal melakukan konfigurasi untuk switch. Nah, di sini ada kesalahan yang dimana kita tidak perlu lagi menggunakan konsol untuk PC3 karena PC3 ini hanya kita gunakan untuk melakukan ping. Selanjutnya kita masuk ke switch. Yang pertama adalah masuk ke user exec mode. Kita akan mengubah namanya menjadi S1. Kemudian kita akan membuat password. Kita masuk ke line console-nya dan kita membuat password itu halaman login dengan password Cisco. Kita login. Kemudian kita masuk ke line PT ya, agar kita dapat login di awal info user account. Kita beri password Cisco juga. Kemudian kita akan membuat passwordnya terenkripsi dengan perintah password encryption. Selanjutnya untuk konfigurasinya kita masuk ke VLAN 1 dari interface-nya. Kita masukkan IP address dan kita no shutdown agar jaringannya menyala. Kemudian selanjutnya kita keluar. Kemudian kita
kita mengambil dari range interface dari fase Ethernet 0 sampai uh, fase Ethernet 0 slash 2 sampai 5, kemudian slash 7 sampai 24, dan juga sekaligus untuk gigabit Ethernetnya kita mengambil range dari interface-nya, kemudian kita matikan. Jadi selain interface yang sudah kita konfigurasi, yang lain akan mati. Jadi yang bisa dipakai hanya interface yang sudah kita konfigurasikan tadi. Oke, kemudian kita akan melakukan setting pada waktunya. Kemudian kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan berita overriding config dan startup config. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, yaitu tes konektivitas. Bisakah PC A melakukan ping kepada PC B? Ya, jawabannya bisa. Nah, kemudian bisakah PC A melakukan ping ke switch? Jawabannya tidak bisa ya untuk melakukan ping ke switch. Alasannya itu karena kita masih semua device dari PC-nya untuk switch-nya itu masih ada pada subnet yang berbeda. Jadi jika ingin melakukan ping kepada switch, kita harus melalui jalur trafik yang sama dari satu subnet ke subnet lainnya. Oke, kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk switch yang kedua juga.
Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada switch yang kedua. Selanjutnya kita mau create pilihan untuk switch satunya. Kita masuk ke VLAN 10. Kita beri nama operation. Yang VLAN 20 kita beri nama party. Kemudian ada VLAN 9 nama manajemen. VLAN 1000 kita beri nama tadi. Kemudian selesai. Kemudian kita akan menampilkan VLAN briefnya. Ya, ini terlihat ya yang sudah kita konfigurasikan dari VLAN 10, 20, 99, 1000 dan lainnya. Kemudian membedakan switch akses modenya. Jadi kita pertama masuk ke capacitor interface 0/6. Kemudian kita mengganti mode aksesnya ke VLAN 10. Kemudian dari VLAN satunya kita mau manajemen IP address-nya. VLAN 99 kita berikan IP address seperti ini. Dan kita keluar. Kita show VLAN brief lagi. Lihat nama dari VLAN dan name statusnya. Kita show IP interface brief untuk penyiar IP interface kita. Lihat, jadi yang terdaftar hanyalah VLAN 99, yang lainnya nggak sign up. Oke, kemudian kita assign PCB untuk VLAN dari S2 nya. Jadi kita masuk ke switch S2. Kemudian kita masuk ke interface pas Ethernet 0/8 0/18. Kemudian kita mengganti akses port switch-nya untuk VLAN 10. Jadi kita harus ada tahapan terlupakan, kita coba buat VLAN-nya terlebih dahulu.
itu kita mengubah switch port aksesnya. Sama seperti tahap pada switch 1, kita memberikan IP address untuk VLAN yang kita masukkan. Oke, kemudian kita show VLAN brief. Mari kita show VLAN brief. Nah, ini dapat dilihat dari VLAN dan status ya, sama seperti pada switch yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya kita melakukan maintain pada port switch yang pertama dan VLAN database. Kita masuk untuk interface range dari pasar 0/11 sampai 24, kita ubah akses menunya ke switch port 999. Nah, kemudian kita show lagi kemudian kita daftarkan ulang untuk yang fase Ethernet dari 0/11 dan 0/21 ke VLAN. Kita menghapus untuk interface dari 24, hapus switch port dan aksesnya. Kita selanjutnya menghapus VLAN 30 dari database VLAN-nya.
interface. Dan fase terdekat 2024 kita akan coba akses. Hanya sofiran lagi untuk melihat. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk terang modenya. Kita masuk ke interface nih. Masuk karena yang awal 0.1. Oke, kemudian kita masuk, kita ubah switchboardnya menjadi dynamic. Jadi kita sudah mengubah ke mode dynamic desirable dan kita show VLAN lagi. Kita nampilkan interface dari terangnya. Nah, dapat lihat pada port Ethernet 0/1 itu udah masuk ke mode disable, statusnya trunking. Jadi dia akan berada pada satu jaringan VLAN. Nah, jika kita sudah melakukan trunking, jadi kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi yang sama untuk switch 2. Jadi otomatis akan langsung melakukan terang juga untuk switch 2 nya. Jadi kita di sini hanya akan menampilkan saja interface dari terangnya. Nah, seperti ini. Hanya saja modenya jadi auto, tidak seperti yang di awal tadi yang diseret. Ini kita akan melakukan percobaan, bisakah switch 1 melakukan ping ke switch 2. Nah, berhasilnya melakukan ping, tapi sudah sukses. Kemudian percobaan bisa ping PC2 ke S2. Kita coba. Nah, tidak bisa melakukan ping. Itu karena switchnya berada pada VLAN 99 sudah kita konfigurasikan, dan PC ini berada pada VLAN 10, makanya tidak bisa melakukan ping antara PC dan switchnya. Nah, sebenarnya ini adalah hanya tahap untuk melakukan terang manual. Nah, kemudian kita akan mencoba pengetesan lagi menggunakan PC yang sudah kita tambahin sebelumnya. Kita akan mencoba 12 juga. Hasilnya
tetap tidak bisa melakukan ping karena PC itu berada pada VLAN 10 dan switch itu berada pada VLAN 99 yang dimana itu berada pada dua jaringan yang berbeda. Oke, kemudian di sini ada dua pertanyaan refleksi. Pertama, apa yang dibutuhkan untuk VLAN 10 agar dapat berkomunikasi dengan VLAN ke 99? Jadi jawabannya itu sebenarnya kita membutuhkan satu device tambahan seperti router untuk mengirimkan data dan menerima data dari jaringan dari luar dari VLAN. Nah, kemudian yang kedua, apa benefit dari organisasi yang menggunakan VLAN? Jadi jawabannya itu seperti keamanan yang lebih baik, lebih hemat juga, efisiensi, performanya tinggi, dan dapat digunakan untuk manajemen aplikasi. Seperti itu. Baik, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.